Jadi kalau dari saya pribadi, mengabdi itu seperti katanya saya tadi adalah bentuk terima kasih kita. Bentuk terima kasih. Bentuk terima kasih kita bahwa kita ini dibesarkan dari pondok, dari lembaga, hingga kita bisa menjadi seperti ini. Apapun rintangannya ya tetap nyaman ya Bu. Ya, jadi suka dukanya jadi warna. Suka duka jadi warna. Masya Allah, Masya Allah. Kalau menurut saya itu santri itu adalah semua orang yang ikut terjun, yang ikut serta dalam melanjutkan perjuangan ulama. Jadi bukan hanya sebatas pada santri dia yang bermukim, dia yang menjadi alumni, tapi termasuk guru yang mengajar di pondok, guru yang juga ikut melanjutkan di lembaga keagamaan, wabil khusus juga, itu semuanya adalah santri. Bahkan sampai karyawannya semuanya juga santri. Karena ibaratkan santri itu kan manut ikut pada visi misi dari perjuangan kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Octavia Anisatur Rohmah dalam acara Podcast Semaris, podcastnya SMA Nuris. Halo sahabat santri semuanya, kali ini kita bersama Ibu Nur Hamidah. Oke, Ibu Nur Hamidah. Mau tahu nggak kita mau ngobrolin apa? Kalau kalian sudah penasaran, langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Nur Hamidah. Oke, nama lengkapnya Ibu Nur Hamidah ya Bu ya? Iya, Nur Hamidah. Ya. Untuk Ibu Nur Hamidah, studi terakhirnya itu apa Bu jenengan? Saya menempuh studi terakhir itu di Sarjana Pendidikan S1. Sarjana Pendidikan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam di kalau sekarang Winhas. Oh, Winhas. Kalau dulu masih zamannya saya masih IAIN. Masih IAIN. Winhas Jember ya teman-teman sahabat santri semuanya. Oke. Bu Nur Hamidah ini dulu alumni SMA Nuris ya Bu ya? Ya, alhamdulillah saya alumni SMA Nuris. Oke, sahabat-sahabat santri, Bu Nur Hamidah ini adalah alumni SMA Nuris tahun? Kalau tahun lulusnya itu 2009. 2009. Dulu Ibu jurusan apa Bu waktu 2009 jurusan itu? IPA. Jurusan IPA. Dulu berarti sudah jurusannya apa aja Bu waktu Ibu sekolah di SMA Nuris? IPA dan IPS. IPA dan IPS. Sama ya berarti sampai sekarang ya? Sama. Oke. Sekarang Bu Nur Hamidah mengabdi lagi ke SMA Nuris. Nah, apa nih kita mau tahu kan alasannya Bu Nur Hamidah kembali ke SMA Nuris? Apa Bu alasannya? Mungkin tidak bisa dikatakan kembali ya. Iya. Karena istilahnya tidak pulang-pulang. Oh, tidak pulang. Jadi tidak kemana-mana. Oh, ya, berarti dulu saat kuliah? Kebetulan juga masih juga di pesantren. Oh, berarti memang dari SMA sampai sekarang ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Cuma mungkin bedanya sudah tidak mukim lagi di pesantren seperti itu. Iya. Jadi tetap istilahnya ya bagi saya serasa ya tetap ini sudah tidak kemana-mana seperti itu. Tetap di rumah. Iya. Apa nih alasannya Bu Nur Hamidah? Apa ya istilahnya kerasan di sini? Mungkin awalnya itu lebih pada ini adalah bentuk syukur dan terima kasih saya karena memang saya benar-benar merasakan perubahan terbesar saya ketika saya itu belajar di pesantren ini. Iya. Wabil khususnya di SMA ini. Kemudian juga berangkat dari sana, akhirnya saya ternyata menemukan banyak hal baru dan juga banyak hal yang ternyata ini benar-benar cocok dengan passion saya dan hingga bertahan sampai sekarang ini. Hingga bertahan sampai sekarang. Hingga sudah tidak noleh-noleh lagi gitu. Bisa dibilang itu sudah nyaman ya Bu ya? Ya, sudah nyaman, sudah ibaratkan jadi kita itu sudah bekerja, kita itu berkarir, sudah inilah passion saya, inilah kegemaran saya seperti itu. Jadi klik gitu sudah klik. Memang kalau sudah klik tuh apapun rintangannya ya tetap nyaman ya Bu ya? Ya, jadi suka dukanya jadi warna. Oke, suka duka jadi warna. Masya Allah sekali teman-teman sahabat santri. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan ya Bu, menurut
Ibu Hamidah nih, apa sih sebenarnya arti mengabdi menurut jenengan? Jadi kalau dari saya pribadi, mengabdi itu seperti katanya saya tadi adalah bentuk terima kasih kita. Bentuk terima Ya, kasih. bentuk terima kasih kita bahwa kita ini dibesarkan dari pondok, dari lembaga, hingga kita bisa menjadi seperti ini. Nah, dari sana berangkat dari rasa terima kasih itu ada rasa ikut memiliki. Oke. Jadi ketika kita merasa ikut memiliki, kita kan bagaimana ya untuk bisa merawat, untuk bisa terus membesarkan, mengembangkan seperti itu. Dari rasa terima kasih lalu rasa saling memiliki, ikut memiliki ya Bu ya. Oke, baik. Bicara tentang pengabdian tadi ya Bu, menurut Bu Hamidah nih melihat sosok Kiai Muhyiddin itu seperti apa? Jadi bagi saya beliau, Kiai, Bu Nyai dan juga segenap majelis pengasuh itu adalah merupakan guru, orang tua dan juga idola. Jadi Guru, bagaimana orang tua dan idola. Ya. Jadi benar-benar beliau itu menjadi roller ya. Jadi idola yang bagaimana kita bersikap itu mencontoh dari beliau. Karena beliau itu adalah penerus dari ulama, penerus dari perjuangannya Rasulullah. Jadi kita kan mungkin tidak tahu gambarannya. Kita hanya tahu kisahnya dari Rasulullah, tapi ada role model yang benar-benar nyata yang di hadapan kita. Jadi ya beliaulah seperti itu. Sehingga apa-apa ketika kita itu akan bersikap, kemudian kita akan menentukan pilihan, kita melihat bagaimana jika Kiai, bagaimana pandangan Kiai, bagaimana pandangan Bu Nyai, bagaimana pandangan guru-guru kita seperti Baik. seperti itu. Jadi kan sama seperti kita itu idola kan, otomatis kita akan mengikuti jejaknya. Benar. Memang kalau kita mengidolakan seseorang itu biasanya secara tidak sadar kita tuh akan mengikuti cara hidup beliau. Makanya ada yang bilang itu kalau mengidolakanlah ulama, insya Allah pasti benar gitu loh. Ya sebenarnya nggak menyalahkan orang-orang yang mengidolakan artis-artis atau dan sebagainya. Cuman bagaimana kita melihat sisi baik dari idola kita seperti itu ya Bu ya. Betul itu. Tapi kalau mengidolakan ulama, mengidolakan kiai, insya Allah sudah pasti benar. Ya. Sudah pasti banyak tauladan ini bisa kita ikuti seperti itu ya, sahabat-sahabat santri semuanya. Di sekarang ini Bu Hamidah menjabat sebagai, kebetulan untuk saat ini saya di staf sekretaris koordinator bidang Yayasan Nuris. Staf sekretaris koordinator bidang Yayasan Nuris. Oke, sebelum itu Bu Hamidah? Kalau dari dulu, awal-awal itu memang dari bawah. Jadi dimulai dari hal yang paling mendasar, dimulai dari TU. Iya. Masuk langsung jadi TU berarti Bu? Jadi lulus SMA. Kebetulan lulus SMA itu tidak langsung kuliah. Jadi lulus SMA tidak langsung kuliah, tapi langsung TU. Wow, lulus SMA langsung menjadi TU, teman-teman sahabat santri. Inilah barokah dari santri dia. Barokah santri ya Bu ya. Lulus SMA barokah. Langsung menjadi TU, Masya Allah sekali. Lanjut Bu. Ya, jadi awal menjadi TU itu kan zaman dulu ya. Zaman dulu masih tidak se-booming sekarang untuk pengoperasian komputer. Itu asli benar-benar berangkat dari nol. Tidak tahu sama sekali tentang komputer. Ya, tapi dari keinginan kuat bahwa kita harus menjadi lebih baik. Jadi bermula dari sana terus belajar sedikit demi sedikit, dimulai dari TU hingga menjadi operator sampai kemudian diangkat lagi menjadi staf kurikulum. Kemudian dipercayakan menjadi wakil kurikulum, dan yang sesudah itu menjadi kabid menjadi staf anggota kabid BPF di bagian kurikulum kitab. Hingga sekarang menjadi staf sekretaris. Masya Allah. Iya ya. Masih ingat nggak Bu rute perjalanan dari tahun ke tahunnya, mulai dari lulus SMA menjadi TU sampai sekarang?
Insya Allah ini ya untuk yang dari TU Ya. itu dimulai dari sejak lulus SMA tahun 2009. Oke. Dari sana kemudian menjadi operator di tahun 2014-2015 itulah. Nah, kemudian itu menjadi staf kurikulum di tahun 2017. 2017. Hingga diberi amanah di tahun 2018-nya untuk menjadi waka Kurikulum. Waka kurikulum. Yang terbaru-baru ini menjadi staf BPF di yang kurikulum kitab itu di bulan Januari kemarin hingga kemarin ini April jabatan baru staf sekretaris koordinator. Ya dasarnya Bu ya. Berarti tahun ini berubah jabatannya sudah 2 kali ya Bu ya. Alhamdulillah, benar-benar ibaratkan apa ya, lonjakan yang benar-benar signifikan. Ya, sangat artinya signifikan nggih. Suasananya dan juga medan karirnya sudah sebenarnya sama, cuma mungkin sudah agak berbeda. Iya, nggih. Paling lama Ibu menjabat di Waka Kurikulum berarti nggih? Itu dari 2018 sampai 2023. Oke. Nah, karena dari dulu Bu Hamidah ini di pesantren nggih dari SMA Nuris 2000 berapa masuk SMA Nuris? 2007 ya? Kebetulan tidak dari kelas 1 mondoknya. Oh, tidak dari kelas 1 Bu. Jadi dari kelas 2 SMA-nya 2007 nggih. 2007 sampai sekarang 2023. Berarti Bu Nur Hamidah ini selalu bersama santri-santri nggih Bu? Iya, alhamdulillah. Selalu bersama santri-santri. Nah, menurut Bu Hamidah nih, apa arti santri menurut jenengan? Kalau menurut saya itu santri itu adalah semua orang yang ikut terjun, yang ikut serta dalam melanjutkan perjuangan ulama. Jadi bukan hanya sebatas pada santri dia yang bermukim, dia yang menjadi alumni, tapi termasuk guru yang mengajar di pondok, guru yang juga ikut melanjutkan di lembaga keagamaan, wabil khusus juga, itu semuanya adalah santri. Bahkan sampai karyawannya semuanya juga santri, karena ibaratkan santri itu kan manut ikut pada visi misi dari perjuangan kiai. Jadi semuanya itulah santri, seperti itu. Kalau bagi saya seperti itu. Mungkin yang beda adalah ada santri yang mukim, kan seperti itu. Ada yang santri yang mukim, ada yang enggak. Sama seperti dulu masih zamannya para wali songo. Karena baik itu yang mukim maupun tidak, itu semuanya adalah santri. Kan seperti itu. Sama seperti sekarang. Jadi meskipun guru, itu juga santri, kan seperti itu. Karena kita juga ikut melanjutkan perjuangan untuk menegakkan agama Islam, seperti itu. Semua orang yang belajar di pondok pesantren yang membantu proses pembelajaran itu adalah santri ya Bu ya, berarti menurut panjenengan seperti itu. Bedanya kalau santri-santri yang bermukim ya anak-anak ini ya, anak siswa-siswa sekolah ini gitu. Berarti meskipun menjadi alumni ya seharusnya ya tetap mengakui dirinya sebagai santri ya Bu. Pasti itu. Terkadang tuh banyak, ya nggak banyak ya, ada beberapa santri-santri tuh yang mengira kalau sudah alumni bukan santri lagi, bukan seperti itu ya Bu harusnya. Jadi justru ketika menjadi alumni itu identitas kesantriannya yang akan dilihat oleh masyarakat. Benar sekali. Manifestasinya jadi buahnya, ya buahnya sebagai santri dulu ketika di pesantren, ketika di lembaga pendidikan, itu yang akan dilihat oleh masyarakat. Seperti itu. Sahabat-sahabat santri semuanya nih, untuk alumni SMA Nuris khususnya ya Bu ya, yang sudah tidak bermukim di pondok lagi, jadi kalian tuh jangan berpikir saya sudah boyong, sudah bukan santri lalu mau berbuat seenaknya, malah salah ya Bu ya. Justru benar nih kata Bu Nur Hamidah, justru seorang santri, pelajar semuanya sebenarnya bisa dikatakan santri kalau memang dia manut sama kiai gitu Bu ya. Itu kalau sudah boyong tuh ya yang pasti dilihat sama masyarakat, loh ini alumni dari ini, gini kelakuannya gitu. Tapi dulu saat di pesantren itu jarang dikomentari, justru malah dikomentari oleh masyarakat itu setelah boyong gitu akan dilihat gitu.
Justru itulah tantangan terbesar kita, bagaimana benar-benar membawa nama alma mater ini menjadi lebih besar, karena orang akan melihat itu outputnya. Nah, betul sekali. Yang akan orang rasakan bagaimana kebermanfaatan kita di masyarakat, seperti itu. Nah, seperti itu sahabat-sahabat santri. Ini ya PR kita semua ya. Semoga kita semua menjadi santri yang tetap dalam syariat Islam ya Bu ya. Masih manut, juga tetap manut kiai. Iya, karena masih mau mengabdi. Bagaimana ikatan kita tetap nyambung. Okay. Baik kita mungkin seperti fisik, seperti kebetulan saya juga berkesempatan tetap mengabdi di sini, ataupun semisal kita tidak mengabdi di sini, tapi bagaimana ikatan batin tetap. Jadi kita silaturahmi, sowan kepada kiai, pengasuh, kemudian juga istiqomah untuk selalu mengirimkan doa dan Al-Fatihah khususan. Saya sering banget dengar ini Bu, sering banget dengar tuh kalau jadi alumni jangan sampai lupa dalam sholat 5 waktu tuh harus ada satu Fatihah khusus untuk masaih-masaih, khususnya pengasuh yang kita tuh pernah mondok di tempatnya beliau. Betul. Kebetulan kan saya tuh mondok tuh 1-2 pindahnya 2 kali Bu. Jadi tuh ya Pak Yai Bunyainya kan ada banyak gitu ya Bu. Jadi ya saya mengkhususkannya satu persatu gitu Bu. Pondok ini saya khususkan, pondok ini saya khususkan. Di sini saja saya kan kalau dibilang nyantri bermukim kan belum pernah ya Bu ya. Cuman sekarang kan saya menjadi guru itu saya juga tetap merasa santrinya Yai Muhyiddin. Terus saya juga merasa ya berarti saya berkewajiban kan, kalau wajib kan berarti kalau tidak melakukan dosa gitu ya Bu ya. Ini di hati saya sendiri tuh saya berarti harus mengirimkan Fatihah untuk Yai Muhyiddin, untuk keluarga beliau, ahlu-ahlunya beliau. Jadi meskipun saya nggak pernah bermukim di sini, saya tetap ingin mendapat barokahnya dari beliau seperti itu. Karena memang santri itu ya kan apa ya Bu ya, finalnya itu ingin mendapat barokah kan Bu. Inginnya bagaimana kita besok-besok ya nanti ketika kita sudah selesai di kehidupan dunia, termasuk dalam golongan ya idola kita itu seperti itu. Karena nanti di akhirat kita akan berkumpul dengan orang ya, ada yang bilang kan kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita suka gitu kan, yang kita idolakan gitu kan. Kalau kita suka atau mengidolakan yai, mengidolakan ulama, insya Allah kita akan bersama dengan ulama. Apalagi ini Bu, saya tuh pernah dengar ada yang bilang kamu tuh belum tentu dianggap atau diakui sebagai ini apa Kanjeng Nabi itu Bu. Kita sebagai hambanya apa namanya Bu? Golongan. Iya, golongan Kanjeng Nabi. Saya tuh kadang-kadang ya Allah masa iya saya nggak diakui ya Allah Kanjeng Nabi, saya gitu kadang-kadang ya Allah. Tapi ya terus berusaha untuk mendekatkan diri ya Bu. Kita pokoknya terus ikhtiar, usaha seperti itu. Ya berusaha mendekat. Berusaha mendekat. Jika kita tidak bisa mendekat dengan fisik, berarti dengan batin. Seperti betul, itu. Sangat-sangat mendapatkan banyak pelajaran hari ini. Oke, selanjutnya nih Bu, menurut jenengan, nah tadi sudah bicara tentang santri. Bagaimana Bu Nur Hamidah melihat perkembangan santri masa kini? Pastinya dengan saya waktu zamannya saya masih menjadi santri pastilah jauh berbeda. Dimana ketika dulu yang pasti itu lonjakan teknologi yang benar-benar membawa perubahan besar, sangat besar ya Bu. Dan itu pengaruh juga bagi karakter santri. Jadi kalau karakter santri dulu itu kan memang tidak sekreatif sekarang. Jadi karena banyaknya teknologi sehingga santri ataupun masyarakat sekarang bisa belajar otodidak. Jadi informasi itu banyak dari luar, sehingga itu membuat lonjakan kreativitas inovasi yang hal itulah yang perlu ada bentengnya. Seperti itu. Dan bentengnya apa? Dari ilmu agama, dari pemahaman kepribadian yang benar-benar melekat. Karena biar itu menjadi alarm, menjadi seperti setir ya dalam kehidupan. Jadi rem juga Bu. Remnya, rambu-rambunya mana yang benar, mana yang tidak. Bagaimana kita tetap berjalan tapi tidak merugikan orang lain. Seperti itu. Memang kemajuan teknologi itu sangat-sangat besar dampaknya. Namun juga sangat-sangat besar resikonya. Ya Bu ya. Jadi memang sesuatu yang semua sesuatu memiliki manfaat yang besar,
itu biasanya terkadang juga memiliki mudorot yang besar juga ya Bu ya. Dan kita tidak bisa ketinggalan dari itu. Karena kalau ketinggalan dari itu, ibaratkan kita balapan, ketinggalan jauh seperti itu. Sedangkan zaman itu akan terus berjalan. Kalau kita tidak mengikuti zaman, maka kita akan tertinggal jauh hingga nantinya, ini yang sangat dikhawatirkan, ada pemimpin pioner-pioner yang mengancam wabil khusus terkait dengan keberlangsungan Islam. Itulah kenapa kita sebagai santri wabil khusus, pionernya para ulama, para wali penerusnya beliau, jadi harus wajib. Jadi bukan lagi kita itu hanya sebatas klasik seperti itu. Kita harus berinovasi, berkreasi. Yang pasti satu, kita tetap harus berpegang rambu-rambunya itu. Jadi ibaratkan kita ini jalan, tapi kita tahu sudah, oh ini harus berhenti. Lampu merah nih. Nah, seperti lampu itu. merah nih harus berhenti. Jangan diterjang. Betul. Jadi kalau diterjang mudarat ke semuanya. Seperti itu. Masya Allah sekali teman-teman sahabat santri semuanya ya. Ini sangat-sangat harus digarisbawahi bahwa teknologi memang sangat besar dampaknya, tapi kita juga tetap harus ingat bahwa kita tuh harus punya rem ya Bu, punya rem untuk itu. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman sahabat santri. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya masih nyambung sama tadi ya Bu. Bagaimana menurut Bu Hamidah itu gini, melihat santri yang sekarang seperti itu, terus harusnya santri itu seperti apa Bu? Kalau yang di pondok nih, yang di pondok kan nggak pegang HP nih Bu. Betul. Kadang tuh teman-teman di pondok tuh nggak enak di pondok, nggak pegang HP, ketinggalan zaman. Gimana nih menurut Bu Hamidah? Jadi kalau kita kebetulan santri yang masih bermukim di pesantren, yang mana di pesantren itu adalah miniatur dari masyarakat. Jadi di pesantren itu benar-benar difokuskan kita itu belajar. Baik itu dari segi belajar ilmu, wawasan yang didapatkan dari guru dan juga para ustadz-ustadzah, dan juga yang kedua adalah belajar bagaimana memperbaiki karakter, kualitas, akhlaknya. Nah, dan itu tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Kita tahu kalau kita mau mempelajari ilmu, kita bisa banyak. Kalau di luar bisa dari ruang aplikasi pendidikan, YouTube dan lain-lainnya. Tapi untuk memperbaiki karakter, untuk membentuk karakter akhlak yang baik, ini memang harus benar-benar dibentuk dari hal yang paling dasar. Nah, salah satunya di pesantren. Jadi bermula dari dipaksa. Santri itu sudah terbiasa dipaksa. Ayo bangun, ayo antri, terus dipaksa oleh pengurus dibangunkan untuk sholat. Ayo diingatkan terus. Ketika ada yang melanggar ataupun tidak sesuai dengan peraturan, itu nanti akan mendapatkan punishment. Dan itu sebagai bentuk pengingat diri bahwa ketika di masyarakat, wabil khusus nanti juga di akhirat, ketika kita melakukan perbuatan itu pasti ada punishment-nya. Ketika tidak melakukan seperti itu. Nah, itu jadi pembelajaran benar-benar di pesantren. Lah, sehingga ketika di pesantren itu kita sudah benar-benar matang, kita bisa menjadi seorang santri yang tangguh, tangguh, kemudian anti baper, tangguh anti baper dan juga siap menghadapi masyarakat yang lebih luas. Jadi kita tidak kaget seperti itu. Jadi itulah bekal yang tidak bisa instan. Jadi memang harus benar-benar dibentuk dari lingkungan pesantren, lingkungan pendidikan seperti itu. Menjadi santri itu juga termasuk salah satu cara untuk belajar menahan diri ya Bu. Menahan diri dari hawa nafsu kan Bu. Biar kita menjadi manusia yang tidak selalu seenaknya sendiri. Mau ini langsung keturutan, mau ini langsung. Betul banget. Karena itu juga ada mudaratnya Bu ya. Orang yang selalu menuruti kemauan hawa nafsunya itu. Jadi kita belajar untuk menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan amarah ya Bu ya. Betul. Kan penjara suci. Penjara suci. Ya, benar. Istilah penjara suci biasanya pesantren itu dianggap sebagai penjara suci. Karena kita di penjara nggak bisa ngapa-ngapain kan, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, tapi di situ kita mendapatkan banyak sekali ilmu ya Bu. Betul banget.
Nah, membicarakan tentang santri, pengen denger nih dulu tuh saat Bu Hamidah santri nih gimana nih perjuangannya dari awal mondok, apa mungkin pernah nggak kerasan atau gimana ceritanya? Kalau nggak kerasan kayaknya hampir semuanya ada. Semua santri pasti pernah di fase nggak kerasan ya Bu ya? Ya pasti, karena ibaratkan kita kan memang awalnya ya nggak kerasan tuh kan karena kita itu berat untuk meninggalkan ya. Wah, nggak kerasan berat untuk meninggalkan. Iya, berat untuk meninggalkan, jauh, kemudian nggak kelihatan, nggak tampak kan seperti itu. Jadi saya mungkin mengalami itu di 6 bulan pertama. 6 bulan, lumayan lama juga ya Bu. Lumayan 6 lama. bulan pertama nggak kerasan. Oke. Jadi ya sering kali mengalami meskipun sudah besar, karena kan saya masuknya SMA ya. Oh iya, sudah. Sedangkan adik-adik. Jadi ya lumayan tidak seagresif adik-adik. Jadi mungkin masa-masa nangisnya, kemudian masa-masa merenungnya itu mungkin di malam hari. Tapi memang ternyata itulah yang membuat kita itu terdiri bahwa apa yang kita punya itu tidak selamanya kita miliki. Seperti itu. Ya. Apa yang kita punya? Seperti kita bersama orang tua, bersama keluarga, juga akan ada masa ketika kita jauh dengan orang tua. Seperti saya ikut suami seperti itu. Nantinya juga artinya kita tidak bisa stagnan di fase itu saja. Dan juga fase-fase transisi seperti itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya seperti itu. Siap. Saya pernah dengar Bu ya, kata orang tuh memang kita dilahirkan ke dunia kan sendiri nih ya, meskipun kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, tapi kan kita itu kan sendirian ya Bu ya. Sendirian. Nanti kita mati juga sendiri. Jadi walaupun kita sekarang punya keluarga, punya orang tua, punya suami, punya teman-teman yang sangat sayang sama kita, tapi pada akhirnya kita akan sendiri kan Bu ya, karena amal ibadah kita juga ditimbangnya sendiri, nggak bersama-sama. Jadi ya harus punya rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, bagaimana nanti kita di akhirat ya Bu ya. Iya betul banget itu. Semoga kita semua husnul khotimah ya Bu. Amin. Oke. Nih saya mau tanya nih, apa kesan pesan selama menjadi santri di Nuris Bu? Pastinya seru ya. Seru teman-teman. Seru banget. Jadi menjadi santri itu seru ya. Sangat seru. Jadi suka dukanya itu menjadi warna tersendiri, dan juga pengalaman terbesar sebelum kita itu terjun ke masyarakat. Pendidikan yang juga benar-benar membentuk karakter itu ya bermula dari menjadi santri. Tuh, jadi ya bagi yang sudah memang yang masih menjadi santri, suka dukanya itu sudah harus ditelan memang. Karena dari kita mengalami itulah kita bisa tahu bagaimana rasanya, hingga kita bisa nantinya itu di masyarakat saya sudah pernah ini ya. Jadi tidak kaget gitu. Tidak kaget lagi. Saya sudah sering tukaran sama teman-teman itu. Saya sudah sering berbeda pendapat, saya sudah sering kadang itu bergesekan ya. Ketika mungkin kita menjadi pengurus sudah sering beda pendapat ini. Jadi ketika di masyarakat saya sudah pernah mengalami fase ini. Jadi lebih tahu ternyata ketika kita mengalami fase seperti itu, langkah yang baik seperti ini. Oke, baik. Nah inilah perbedaan sekolah di umum di luar dan sekolah di pesantren. Karena kita itu mengalami banyak masalah di pesantren. Karena apa ya, kalau bahasanya anak sekarang 24/7 bersama teman. Betul banget. Kalau kita dulu di rumah ya Bu ya, sebelum menjadi santri, saya kan juga menyantrinya tuh udah SMA Bu, jadi sudah besar juga. Dulu tuh kalau ada masalah di sekolah, kita pulang nangis di kamar gitu kan. Betul. Ada orang tua. Kalau di pondok ya mau nggak mau harus diselesaikan karena bertemu terus. Betul. Nggak bisa lari dari apalagi masalah. Satu kamar. Aduh. Jadi mau tidak mau itu jadi tantangan, dan itu yang akan membentuk kita untuk bisa menyelesaikan seperti itu. Sangu ya, kalau bahasa Jawanya tuh sangu untuk terjun ke masyarakat. Betul banget. Bekal itu. Iya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang santri nih Bu Nur Hamidah ya. Sekarang saya ingin tahu perjalanannya Bu Nur Hamidah, perjuangannya Bu Nur Hamidah saat kuliah nih di UINHAS. Pertanyaan pertama ini ialah, apa alasan Bu Nur Hamidah mengambil jurusan
pendidikan agama Islam? Ya, jadi pendidikan agama Islam itu merupakan sudah bentuk karakter lingkungan di keluarga. Jadi abah, umi itu sudah membentuk putra-putrinya itu terbiasa. Jadi terbiasa dengan nuansa Islami hingga akhirnya itu menjadi kebiasaan seperti itu. Nah, ketika menjadi kebiasaan itu akhirnya kita sudah cocok klop seperti itu. Nah, kebetulan juga pas ketika sudah lulus SMA, kemudian itu ada tawaran juga, ada beasiswa terkait di jurusan tersebut. Langsung saja saya terima. Jadi kuliah di UIN di sana kebetulan ikut yang program per gunung Sabtu Minggu. Oke. Jadi Senin sampai Jumatnya kerja, Sabtu Minggunya kuliah. Ya, betul. Seperti itu. Berarti full ya Bu, 7 hari jenengan tidak ada libur ya? Ya, liburnya sudah namanya liburnya santri ya. Iya. Jadi kita liburnya bisa terselip dalam banyak hal. Oh iya, benar sekali. Santri itu kan seperti itu. Santri pinter-pinter nyolong waktu ya Bu. Ya, seperti itu. Jadi ya seru dalam waktu 1 minggu itu. Satu minggu memiliki 2 kegiatan yang berbeda ya Bu, antara kerja dan mengabdi, juga menjadi mahasiswi di Winhas. Oke, baik. Dulu saat kuliah dan menjadi santri di Nuris ini berarti Ibu sendiri atau bersama teman? Bersama dengan teman. Bersama dengan teman. Jadi ada partner yang kebetulan juga seumuran, cuma beda 2 tahunan gitu. Dan itu menjadi teman diskusi, teman bestie. Bestie kalau istilahnya anak sekarang tuh bestie. Iya, sudah menjadi bestie. Suka duka, cekcok, tengkar, gimana sampai kita tetap satu visi misi bagaimana di pengabdian itu ya berangkat dari sana. Berarti bestinya jenengan ini juga sama-sama masih mengabdi sampai sekarang. Baik. Sangat menyenangkan ya sepertinya hidupnya Bu Nur Hamidah sepertinya kalau dilihat kayak tidak ada rintangan ya teman-teman sahabat santri. Padahal apa nih Bu? Kalau tadi yang perjalanan lurusnya kayak enaknya ini. Kalau sekarang apa sih kira-kira yang tidak kita lihat? Apa susahnya Bu mengabdi, kerja, lalu menjadi mahasiswi? Kalau di situ kan, kalau ketika sudah menjadi mahasiswi, otomatis ya pastinya itu waktu sudah ya. Waktu bagaimana kita pintar-pintar manajemen. Jadi ya benar-benar sangat butuh ekstra. Jadi bagaimana kita membagi, kapan kita itu memikirkan tentang tugas kuliah, kapan kita tentang pondok. Kebetulan ketika masa itu kan menjadi pengurus. Pengurus double banget ya. Double banget gitu. Allah, jadi ya sampai sudah sudah tidak terbentuk yang namanya diri ini sudah sampai gimana ya? Bener-bener kayak yang sudah kita itu dituntut untuk segala macam hal seperti itu. Kalau anak zaman sekarang tuh nyebutnya roller coaster banget nih hidupnya. Roller coaster banget. Habis nyantri, habis kerja di sekolah, di pondok ngurus anak-anak santri, habis itu kuliah, belum lagi tugasnya. Masya Allah sekali bener Hamidah. Untung kuat ya Bu ya. Sekarang tinggal mengenang. Mengenang dan menikmati buahnya, menikmati hasilnya gitu. Tinggal melanjutkan saja. Lebih ke melanjutkan karena menikmatinya ya sambil melanjutkan ini. Betul sekali. Menikmati dan juga tetap berjuang di jalan ini ya Bu ya. Oke, baik. Nah, menurut Bu Nur Hamidah nih, bagaimana kita itu menjadi orang yang bisa menuntut ilmu dengan baik, dan apakah ada pembedaan skala prioritas menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu umum menurut jenengan? Yang pasti satu hal bahwa ini kan ada ilmu fardu ain. Seperti itu. Jadi ilmu fardu ain itu yang benar-benar menjadi bekal. Dan itu tidak terbatas dia di mana saja, mau sekolah di mana saja, tetap harus berpegang teguh fardu ain ini. Bagaimana di awal adalah tentang ketuhanan ya, keimanan. Tentang keimanan, tauhid ya, tentang tauhid. Kemudian tentang fikihnya. Jadi bagaimana kita bersyariat seperti itu kan. Jadi bagaimana kita beribadah tetap di koridor ya, tetap tidak melenceng seperti itu. Dan juga
setelah fardu ain itu benar-benar kita kuasai dan juga menjadi visi misi, barulah kita melanjutkan pada ilmu yang kedua, yakni fardu kifayah, yang itu disesuaikan dengan passionnya. Jadi kalau saya suka umum, lanjutkan seperti itu. Saya suka kedokteran, lanjutkan. Saya suka di kuliner, lanjutkan. Saya suka di ini. Lah harus ya, wabil khusus santri ya harus. Jadi santri itu harus punya peran penting di berbagai sektor. Siap. Seperti itu. Pendidikan oke, menteri oke, Siap. camat oke, kuliner oke, teknologi wabil khusus oke, lanjut. Jadi santri itu harus menyebar ke semua lapisan. Siap. Seperti tujuan utama bagaimana kita itu bisa menjadi penentu kebijakan, sehingga bukan orang-orang yang berkepentingan khusus yang hingga mengancam Siap. Islam dan visi misi dari amanah dari Rasulullah itu. Saya mengambil kesimpulan juga bahwa santri itu biar bisa jadi pemimpin ya Bu. Ya, betul. Biar kita nggak selalu disuruh-suruh teman-teman. Jadi ada kalau disuruh-suruh manut sama Pak Yai itu memang benar, udah bagus. Tapi ada kalanya kita juga harus bisa memimpin. Apalagi kalau para laki-laki memimpin keluarga. Terus kita juga bisa memimpin masyarakat, memimpin nanti kalau jadi kepala desa memimpin desa. Apalagi nanti kalau bisa jadi presiden, memimpin sebuah negara. Masya Allah. Amin. Saya Ya pernah, Rabbal Alamin. ya, saya Ya. pernah ini Bu, ada sebuah makalah itu Syubbanul Yaum Rijalul God kalau nggak salah itu pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Betul banget. Gitu. Dan menuntut ilmu itu dari apa? Minal mahdi ilal lahdi. Ya. Dari ayunan bayi sampai ke liang lahat. Sampai Jadi ke liang lahat. memang kita harus tetap belajar, menuntut ilmu sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Oke, masya Allah, Seperti masya itu. Allah. Nah, sekarang Bu Nur Hamidah sudah menjadi orang ya. Kalau istilahnya sudah menjadi orang di Nuris. Apa yang Ibu Hamidah harapkan dari jenengan sendiri dan dari untuk sekolah, untuk jenengan, untuk pesantren Nuris ini? Ya, pastinya kita semuanya, wabil khusus saya berharap kita selalu bisa mempertahankan dan Mempertahankan. dan mengembangkan ya apa yang sudah ada ini, tetap jaya selalu, tetap bisa Amin. menjadi Amin. pioner dalam mencetak generasi Islam yang cendekia, ya. Siap. Generasi Islam yang cendekia dan juga yang berteknologi, ya juga. Siap. Artinya bisa bermanfaat di masyarakat dan sesuai dengan zaman. Pastinya seperti itu. Jadi itu harapan terbesarnya itu. Di pondok saya yang di Jember itu Bu, yang saya waktu kuliah itu pernah punya slogan seperti ini Bu, merawat tradisi, merespon modernisasi. Keren ya Bu ya? Keren. Seperti itulah santri. Jadi bisa merawat tradisi sebagai santri, sebagai orang-orang yang tetap pada syariatnya, tauhidnya bagus, ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu akhlaknya tetap bagus, namun juga bisa merespon modernisasi. Ya, betul. Itulah santri, merawat tradisi, merespon modernisasi. Merawat Ya, Bu, tradisi, merespon modernisasi. Ternyata sekarang saya berpikir bahwa keren ya slogan pondok saya ya. baru nggak waktu bicara sama Bu Nur Hamidah ini loh saya, masya Allah. Selanjutnya nih, kalau tadi sudah harapan-harapan kepada untuk Nuris, untuk kita semua, sekarang apa nih pesan-pesan untuk sahabat santri yang sedang menonton podcast Semaris ini Bu? Ya. Kita sebagai santri ya, dimanapun tidak ada mantan santri. Seperti itu. Jadi kita sebagai santri tetap membawa identitas kesantrian kita. Baik itu kita berada di dekat dengan alma mater maupun kita jauh. Jadi bagaimana kita tetap berperan aktif. Seperti tadi, bagaimana kita mendekat dengan fisik maupun dengan batin. Jadi dimanapun kita harus bisa menjadi bermanfaat. Seperti itu. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang disampaikan Bu Nur Hamidah pada podcast kali ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Amin.
memberikan banyak sekali wawasan kepada saya juga, kepada teman-teman di rumah. Oh, nggih boleh, sangat boleh. 1 2 3 boleh banget ya teman-teman sahabat santri. Jadi juga kepada para orang tua jangan takut memondokkan putra-putrinya ya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Yang terpenting adalah kita memondokkan putra-putri bukan lepas. Tapi kita terus memantau, kita terus memantau perkembangan, dan juga dari sana nanti menjadi awal mula pembentukan anak-anak kita hingga bisa itu bekal nanti masyarakat. Saya juga pernah dengar ya Bu, kalau mau mondokin anak itu orang tuanya harus ikhlas. Karena kalau orang tuanya nggak ikhlas, anaknya jadi nggak kerasan. Apakah benar seperti itu Bu? Nyambung ya. Jadi kan bermula dari gitu. kepikiran akhirnya ikut nyambung. Katanya tuh nanti anaknya jadi ikut nggak kerasan kalau yang di rumah itu nggak ikhlas gitu. Padahal juga kalau orang tua memondokkan anaknya itu kan nanti yang yang mendoakan kita kan juga anak ya Bu ya. Tuh ya, nawa itu bagaimana anak itu melanjutkan dan juga mendoakan orang tua kan seperti itu. Anak yang soleh adalah rezeki orang tua. Betul banget. Masya Allah. Ada lagi Bu mungkin? Terima kasih Bu Nur Hamidah atas waktunya sudah meluangkan sekali, karena Bu Nur Hamidah ini orang sibuk ya teman-teman, jadi sangat susah mencari waktunya. Semoga Bu Nur Hamidah sehat selalu. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, barokah, manfaat fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman sahabat santri semuanya. Saya akhiri dalam podcast Semaris kali ini. Saya Oktavia Anisatur Rohmah dan Ibu Nur Hamidah izin untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.